Sebagai kementerian yang memiliki tugas utama di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, mungkin sebagian pihak bertanya, apa kaitan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan ketahanan pangan? Jawabannya sederhana. Untuk mewujudkan ketahanan pangan diperlukan kontribusi dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah pusat, daerah, swasta, akademisi, media, dan seluruh lapisan masyarakat. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bagian pemerintah wajib turut serta berkontribusi mewujudkan ketahanan pangan tersebut. Selain kegiatan ketahanan pangan, berbagai kegiatan yang ada di lapas dan rutan juga turut berkontribusi dalam mewujudkan cita program prioritas dan program hasil terbaik cepat dari Bapak Presiden. Salah satu contoh adalah kerjasama dengan PLN melalui kegiatan pemanfaatan limbah PLTU berupa fly ash, bottom ash yang diolah oleh BBP yang di lapas kelas 1 Tangerang menjadi bahan bangunan seperti paving block, batako press, unit pemecah ombak atau tripod, bahkan modul rumah yang sudah dicetak tinggal disusun di lokasi pembuatan rumah sebagaimana layaknya menyusun Lego. Saat ini produk tersebut sudah dipasarkan dengan harga yang terjangkau sehingga diharapkan bisa berkontribusi mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Salah satu yang sudah kita wujudkan dengan memfasilitasi pengadaan rumah kepada pegawai ASN di Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, dan beberapa saat yang lalu kita laksanakan bedah rumah di Sukabumi kepada warga yang membutuhkan. Bahkan 13 lapas sudah berhasil menembus pasar global dengan mengekspor hasil karya warga binaan ke berbagai negara tujuan, di antaranya Mabeler di lapas kelas 1 Surabaya, Cersit dan lapas kelas 2 Garut, Sarung Goyor dari lapas kelas 2 Bislawi, produk olahan kayu kopi, kayu manis di lapas kelas 1 Semarang, dan lain-lain. Selain itu, berbagai kebijakan yang ditata di bidang tata kelola pemasyarakatan sudah kami ubah melalui pengelolaan BAMA yang anggarannya cukup besar, 2,7 triliun per tahun, di mana tadinya dimonopoli oleh segelintir perusahaan. Kami dorong kepada seluruh UPT baik lapas maupun rutan untuk mengutamakan pengusaha lokal. Pengelolaan kantin yang tadinya dikelola oleh segelintir orang, kami alihkan untuk dikelola koperasi induk pemasyarakatan, dan keuntungannya bisa dirasakan seluruh insan pemasyarakatan. Harga barang yang dijual sesuai dengan harga pasar dan tidak memberatkan warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan untuk kantin basah dan wartel ini dikelola oleh lapas dan rutan yang anggotanya adalah pegawai-pegawai di lingkungan lapas mereka bertugas, sehingga keuntungan juga bisa dinikmati oleh pegawai lapas dan rutan yang bertugas di tempat itu. Berbagai upaya tersebut di atas bukan sekedar pelaksanaan program semata, melainkan wujud nyata kontribusi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendukung semua program Bapak Presiden. Melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia, kita berupaya menghadirkan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh lingkungan internal kementerian, tetapi juga memberikan dampak yang positif kepada warga binaan pemasyarakatan maupun masyarakat sekitar. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, FGD hari ini tidak boleh hanya menjadi ajang diskusi teoritis atau seremonial belaka. Saya minta forum ini menghasilkan penelitian yang lebih tajam, mengukur dampak ekonomi dengan tool-tool yang seharusnya ada, yang bisa menghitung dampak ekonomi. Sebagai contoh, kegiatan di Nusa Kambangan tentu beberapa kali pejabat hadir ke sana, ini bisa menggerakkan perekonomian di sana. Tentunya nilai ekonomis itulah yang kami harapkan, karena kalau program ini sebenarnya adalah kita tidak buat kebijakan strategi, kita tidak membuat struktur baru, tapi orientasi kita bekerja berdasarkan apa yang menjadi prioritas Bapak Presiden. Kami menyusun program akselerasi pun mengacu kepada program prioritas Bapak Presiden. 15 program kerja di tahun 2026 juga demikian. Artinya kita ingin mengetahui apakah program-program yang kita laksanakan ini memiliki dampak ekonomi nyata kepada masyarakat atau tidak. Sebelum menutup sambutan ini, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang telah bekerja keras dalam melaksanakan program ini di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab
yang diemban. Saya tahu bahwa dalam melaksanakan berbagai kegiatan tersebut bukanlah yang mudah, terutama bagi Kalapas dan Karutan, yang saya beri tanggung jawab untuk menjadi entrepreneur sehingga mampu mengelola pertanian, perikanan, dan peternakan, serta berbagai kegiatan lainnya. Yang terpenting, rekan-rekan KUPT harus memiliki kemauan dan keinginan untuk mewujudkan hal tersebut. Terus bangun komunikasi, kolaborasi, koordinasi, kerjasama dengan berbagai pihak, baik musyawarah pimpinan daerah, pihak swasta, semua stakeholder terkait untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Dedikasi, semangat, dan komitmen yang saudara-saudara tunjukkan merupakan modal yang sangat berharga dalam mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang modern, profesional, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Kami juga mohon arahan serta masukan konstruktif karena para narasumber luar biasa. Tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Kepala KSP, luar biasa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang nanti mungkin bisa kita adopt untuk bisa kita replikasi di jajaran pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa 23 Juni 2026, kegiatan Fokus Group Discussion laporan implementasi program ketahanan pangan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara resmi saya nyatakan dibuka.